Tidak di semua negara bisa menghasilkan sampah seperti ini ya. Di beberapa negara sampah itu dibeli. Kalau di Indonesia ini sangat melimpah, sobat. Sampah-sampah yang seperti ini, yang bekas-bekas tumbuhan sawit atau bekas-bekas pembabatan rumput, itu sangat melimpah ya di Indonesia. Di beberapa negara kesulitan mendapatkannya. Maka kalau saya bilang Indonesia itu subur makmur, betul itu. Dan satu lagi sahabatku, akar ini ya, ini adalah akar ya. Akar ini adalah sumber utama tumbuhan itu mencari makanannya. Ini adalah alat utama untuk mencari makan dari tumbuh-tumbuhan apa saja, baik itu tumbuhan kayu, tumbuhan besar. Ini adalah sumber untuk mencari makanannya ya. Alat, maksudnya alat untuk mencari makan. Jadi dari itu kita harus tahu, sebuah tanaman itu memerlukan akar yang baik agar tumbuhan tersebut atau tanaman kita tersebut menjadi subur. Kalau akar itu tidak sehat, maka tanaman juga tidak akan subur. Lalu bagaimana untuk menyuburkan akar? Nah, untuk menyuburkan akar itu sebenarnya hal yang sangat sederhana, sahabat ya. Cukup gemburkan tanah. Gemburkan tanah aja, akar itu akan menjadi subur. Dan tahap kedua, sebisa mungkin pertahankan kesuburan tanah dengan cara alamiah ya, dengan pupuk organik apa aja supaya akar ini menjadi subur. Nah, kalau saya mempergunakan pupuk alamiah aja ya, pupuk dari daun dan pelepah sawitnya saya taruh di bawah batang pohon sawit. Nah, kalau saya seperti ini aja sobat ya, ditumpuk-tumpuk aja pelepah-pelepahnya ini di bawah batang pohon sawit, nanti dia akan dihancurkan ya sama mikroba. Jadi sebenarnya mikroba yang akan bekerja untuk menghancurkan sampah ini. Nah, kita nggak usah payah-payah lagi menghancurkannya ini. Nah, taruh aja di bawahnya sini, nanti dia akan hancur sendiri gitu sobat ya. Nanti dia akan hancur sendiri sehingga membentuk butiran-butiran halus sekali dan menyatu dia dengan tanah. Walaupun kita mengharapkan mikroba, tapi harus pula kita potong-potong, kita taruh di bawahnya ini ya. Artinya potong-potong itu nggak usah terlalu banyak kali potongannya. Sesudah tertumpuk, kita cincang aja begitu. Kita cincang, setelah itu kita tumpukkan, lalu diberi cacahan panjang-panjang, ditimpakan lagi di atasnya. Jadi dengan hal yang sepele ini dia bisa menghasilkan juga saudaraku, menghasilkan buah. Dan itu bukan tipu-tipu ya, saya sendiri emang begitu caranya. Nggak harus beli pupuk sobat, nggak pernah saya beli pupuk. Udah 7 tahun yang lalu saya beli ladang ini, nggak pernah saya pakai pupuk apapun itu bentuknya. Jadi begini sahabat ya, di beberapa negara yang saya katakan tadi adalah kesulitan mencari bahan baku seperti ini ya. Kalau di tempat kita ini sangat melimpah, ini sampah-sampah seperti ini sangat melimpah. Dan satu-satunya bahan baku organik adalah sampah. Sampah adalah satu-satunya bahan organik yang akan dihancurkan oleh mikroba ya. Di Indonesia itu sangat melimpah dan kita sangat mudah sebenarnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memakai pupuk organik sebenarnya. Karena pupuk organik itu sangat diperlukan untuk mempertahankan kesuburan tanah. Jadi kalau cuman pupuk aja, disitulah tekornya kita. Beli pupuk, tekor kita jadinya kan. Buahnya nggak seberapa, pupuknya banyak duitnya gitu kan. Kalau ini kan nggak pakai duit. Kenapa sih keyakinan itu tidak ada di kita orang Indonesia? Apa sebabnya? Nah, sebabnya sebenarnya nggak mau kesulitan sebentar, kesulitan panjang mau. Kalau kesulitan sebentar nggak mau.
Itulah kelemahan orang Indonesia. Andaikan mau saja melakukan ini setiap panen itu, membacok pelepah terus ditumpuk di bawah pohon sawitnya ini, pasti akan berhasil sobatku. Itu pasti loh, nggak tipu-tipu, nggak bohong-bohong. Coba aja praktekkan kalian. Nah, seperti yang saya katakan ya, sumber ilmu yang saya dapat itu adalah menggunakan ilmu alamiah kakek kita dulu. Jadi bukan saya dapat dari sekolah ya. Kalau dari sekolah itu memang ada, tapi banyak teorinya, banyak ngobrol, banyak omong, terus banyak menulis gitu kalau dari sekolah. Nah, kalau prakteknya ya beginilah, kita praktekkan sendiri. Itu ilmu warisannya, bukan dari sekolah. Oke, warisan leluhur itu lebih baik saya buat karena memang nggak pakai uang. Hanya memakai tenaga sedikit-sedikit aja. Nah, yang kemudian sobatku, yang kemudian kalau kalian terlalu lama menunggunya pupuk-pupuk yang seperti ini, maka kalian bisa menggunakan garam dapur ya. Garam dapur itu ditebarkan di bawah, di atas sampah-sampah ini ya, supaya mikroba itu cepat bekerjanya. Garam dapur biasa yang untuk masak sayur itu. Terus kalau ada gula, 1 sendok aja gulanya, nggak usah banyak-banyak. Itu disukai sama mikroba. Mikroba itu nanti akan cepat perkembangannya sobat, supaya ini sampah ini setelah diolah sama mikroba dia kan akan hancur ya, hancur menjadi tanah dan mempertahankan kesuburan tanah itu, dipertahankan sama dia. Jadi setelah habis nanti ini kan kita udah numpuk lagi di atasnya. Setelah habis panen lagi kita tumpuk lagi. Tandanya sawit kita itu subur adalah daunnya dia berwarna biru dan pelepahnya itu mengembang, dia mengembang, nggak kuncup ke atas gini, dia yang mengembang jatuh ke bawah pucuknya gitu. Itu tandanya sawit kita udah subur dan tinggal membentuk buah sahabat ya. Membentuk buahnya dia akan mudah.